Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 3, subtema 3, tema 4. Nah, dalam pembelajaran 3 ini kita akan membahas 3 materi ya. Yang pertama adalah membuat pantun nasihat. Nah, materi ini terdapat pada muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Materi kedua adalah materi manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, materi tersebut ada di muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini terdapat pada muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Namun sebelum saya membahas ketiga materi tersebut, untuk kamu yang sedang menonton video ini, silakan mempersiapkan alat tulis kamu berupa buku tulis dan pensil atau pulpen yang kamu akan gunakan. Gunanya adalah ketika nanti ketemu soal dengan soal latihan, kamu dapat langsung bisa menjawabnya. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama atau slide selanjutnya. Yuk simak baik-baik, cermati. Materi pertama adalah muatan Bahasa Indonesia ya. Membuat pantun nasihat. Nah, dalam membuat pantun yang benar itu yang pertama adalah ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan dulu amanat atau pesan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau membuat pantun, pesan dan amanatnya harus kamu buat terlebih dahulu sebelum kamu membuat pantun. Ingat, jangan lupa dan perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Jadi sebelum membuat pantun, yang pertama adalah buat dulu pesan atau amanatnya, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Baru setelah dapat baris ketiga dan keempat, kamu masuki atau kamu lengkapi dengan baris pertama dan yang kedua, berupa sampiran. Nah, ini adalah soal latihan. Cobalah kamu buat pantun nasihat sesuai kejadian dalam gambar. Jadi di sini ada soal latihan ya. Ada gambar di mana anak sedang merapikan mainannya dan ibunya menyuruh kepada anak tersebut merapikan mainannya. Jadi selesai bermain mainannya, maka dia dituntut oleh ibunya untuk merapikan kembali. Seakan kamu jawab membuat pantunnya, pantun merapikan mainannya nih. Namanya pantun nasihatnya seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada materi yang kedua, yaitu materi manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat, dan terdapat pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, gotong royong banyak manfaatnya. Di sini ada gotong royong membersihkan sampah ya, atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di taman. Kalau dalam gambarnya seperti itu. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Jadi ini adalah manfaat dari gotong royong. Jadi dengan bekerja bersama-sama, mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama-sama, sehingga dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat, yang cepat. Dengan begitu kita dapat menyelesaikan urusannya dengan selesai dengan cepatnya. Jadi manfaat dari gotong royong. Dan biasanya kalau di wilayah kita atau di masyarakat itu gotong royong dilakukan pada akhir pekan, di hari Sabtu atau hari Minggu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut manfaat gotong royong yang akan kita rasakan atau kita terima. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kenapa? Karena dikerjakan oleh banyak orang, sehingga pekerjaannya lebih cepat selesainya. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Karena orang yang melakukan gotong royong bukan satu atau dua orang, melainkan banyak. Ketika banyak, itu kan terdiri dari beberapa orang. Jadi mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, apalagi di wilayah sekitarnya. Dengan gotong royong kita dapat bersatu satu sama lain. Jadi mempersatukan
wilayah kita menjadi wilayah yang kuat dan tangguh. Karena orang yang melakukan kerja bakti pada poin yang kedua ini bukan hanya satu jenis atau suku yang akan melakukan kerja bakti, melainkan semua suku yang ada di wilayah kita. Yang ketiga adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Jadi ketika kita bekerja gotong royong, nah terciptalah dialog atau interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan harmonis antara satu dengan yang lainnya, baik warga satu dengan warga yang lainnya. Yang keempat adalah memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan. Karena dikerjakan rame-rame, bekerja sama, maka menimbulkan semangat kebersamaan satu dengan yang lainnya. Dan solid semua warganya, bahu-membahu dalam menyelesaikan tugas yang dilaksanakan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah manfaat gotong royong menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan. Jadi ini jelas orang yang bergotong royong satu sama lain harus bekerja sama nih. Nah, ketika bekerja sama, mereka menimbulkan sikap tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Makanya kalau dalam membersihkan lingkungan, ada yang mengambil kotoran, ada yang mengumpulkan kotoran. Jadi itulah sikap saling tolong-menolongnya. Dan kekeluargaannya pun akhirnya muncul dalam satu wilayah tersebut ya. Kekeluargaan antar warga satu dengan yang lainnya jadi memiliki sifat kekeluargaan. Itu adalah manfaat dari gotong royong yang dapat kita rasakan jika kita melakukan atau bekerja dalam gotong royong. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini adalah materi ketiga ya, materi ketiga dari interaksi sosial dan terdapat dalam muatan IPS dengan KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini interaksi sosialnya adalah contohnya dalam bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi berarti antara jual beli nih. Contohnya kalau kita baca di sini adalah pasar, merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Karena di pasar terjadinya interaksi keuangan, makanya ekonomi itu berkaitan dengan keuangan. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Jadi, termasuk kita mencukur rambut pun itu termasuk transaksi ekonomi karena kita membutuhkan atau mendapatkan jasa dari orang lain. Jadi interaksi sosial yang pertama adalah interaksi sosial di bidang ekonomi. Karena dengan ekonomi, satu sama lain saling terpenuhi. Ada yang mendapatkan kebutuhan yang diinginkan, si penjualnya mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual. Nah, yang kedua dan selanjutnya, macam-macam transaksi atau interaksi sosial. Nah, interaksi sosial selanjutnya yang kedua adalah bidang pendidikan. Kalau yang pertama bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan biasanya di sekolah, di kampus, di TK, di PAUD, dan lain-lain. Itu tujuannya cuma satu, yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Jadi tujuannya cuma satu ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan generasi bangsa dari bidang pendidikan. Sedangkan untuk yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Nah, dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakatnya. Jadi dalam kehidupan bersosial kita tuh membutuhkan, setiap orang membutuhkan rasa tempat atau kedudukan dalam masyarakatnya. Jadi maksudnya begini, jadi ketika kita masuk dalam anggota masyarakat, kita mau status kita diakui di anggota masyarakat tersebut. Tentu saja salah satu bentuk contoh diakui adalah kita menjadi warga atau anggota rukun tetangga atau RT yang ada di tempat kita tinggal. Berupa apa? Berupa KTP. Sedangkan dalam budaya berkaitan dengan pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, dan lainnya. Jadi kalau budaya berkaitannya dengan macam-macam ya, kalau sosial cuma satu.
Nah, manfaat interaksi budaya adalah mengenalkan budaya bangsa ke mancanegara serta melestarikan budaya bangsa. Jadi, sosial memiliki kedudukan, statusnya diakui kalau budaya berkaitan dengan perilaku, dan ada manfaatnya yaitu mengenalkan budaya bangsa ke mancanegara serta budaya kita, jadi kita bisa lestarikan nih budaya bangsa. Yang keempat adalah bidang moral. Nah, di bidang moral ini adalah berawal dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat. Jadi moralitas yang sedang turun-turunnya saat ini, nah, tujuannya adalah interaksinya adalah agar kesadaran masyarakat muncul untuk maju bersama membangun bangsa. Jadi yang namanya bidang moral, makanya dalam pendidikan aja menumbuhkan sifat berkarakter. Nah, berkarakter itu ya dalam rangka untuk membangun karakter bangsa, terlebih adalah warganya. Makanya di sini adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar muncul untuk maju bersama membangun bangsa. Jadi interaksi sosial dalam bidang moral ini tujuannya itu ya, menimbulkan rasa kesadaran pada masyarakat. Jadi ada empat bidang dalam interaksi sosial yang kita temui. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah ada soal latihan kedua. Usahakan kamu dapat menjawab soal latihan kedua tersebut dengan hanya berdasarkan kemampuan diri kamu sendiri, karena hanya 3 soalnya selain latihan 1 yang tadi sudah ada di slide-slide sebelumnya. Yang pertama adalah tuliskan pengertian dari gotong royong. Ini ada ya pada slide yang sebelumnya. Kemudian tuliskan manfaat dari gotong royong pun ada pada slide video ini. Dan yang ketiga adalah tuliskan manfaat interaksi di bidang budaya. Nah, ini pun ada barusan kita bahas. Jadi ada tujuan atau ada manfaat kita melakukan interaksi di bidang budaya. Nah, silakan kamu menjawab soal latihan 2 ini dengan jawaban sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran ini. Demikianlah pembelajaran 3 yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga dengan pembelajaran yang tadi saya berikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kamu atau menambah ilmu pengetahuan kamu tentang pembelajaran 3 subtema 3 dari tema 4. Saya doakan semoga kamu dapat menyelesaikan tugas-tugas latihannya dengan sempurna, dengan sendiri sesuai dengan kemampuan tanpa meminta bantuan orang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.